Siapa yang menyangka Piala Dunia 2026 baru saja dimulai, tetapi drama sudah datang dari segala arah. Spanyol yang datang sebagai juara Eropa justru gagal mencetak gol melawan debutan Piala Dunia. Belgia nyaris dipermalukan Mesir sebelum Romelu Lukaku muncul sebagai penyelamat di saat-saat krusial. Dan di kubu Inggris, alarm bahaya mulai berbunyi karena Bukayo Saka mengaku masih bermain dalam kondisi cedera. Jika ada yang berpikir fase grup akan berjalan mudah bagi para unggulan, maka hari-hari pertama turnamen ini membuktikan hal yang sebaliknya. Karena di Piala Dunia, nama besar tidak pernah menjamin kemenangan. Dan malam ini, kita akan membahas 3 cerita besar yang membuat dunia sepak bola terkejut. Mari mulai dari kejutan terbesar sejauh ini. Spanyol melawan Tanjung Verde. Di atas kertas, pertandingan ini seharusnya menjadi salah satu laga paling timpang di fase grup. Spanyol datang sebagai juara Eropa. Skuad mereka dipenuhi pemain elit. Pedri, Rodri, Laporte, Cucurella, Ferran Torres, dan sederet nama besar lainnya. Sementara di sisi lain ada Tanjung Verde, negara kepulauan kecil dengan populasi bahkan tidak mencapai 500 juta jiwa. Dominasi tanpa efektivitas hanyalah angka statistik. Dan itulah masalah utama Spanyol. Mereka menguasai permainan, tetapi gagal menghancurkan pertahanan lawan. Setiap peluang yang tercipta seolah mentok pada satu nama, Fozinha, kiper veteran berusia 40 tahun yang malam itu berubah menjadi tembok raksasa. Satu demi satu peluang digagalkan. Sundulan Oyarzabal, tembakan Ferran Torres, peluang Laporte, semuanya dimentahkan. Dan semakin lama pertandingan berjalan, semakin besar rasa frustrasi yang muncul di wajah para pemain Spanyol. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Lamine Yamal tidak menjadi starter? Ketika Spanyol kesulitan mencetak gol selama lebih dari 70 menit, bintang muda Barcelona itu hanya duduk di bangku cadangan. Saat akhirnya dimasukkan oleh Luis de la Fuente pada menit ke-71, perubahan langsung terlihat. Tempo meningkat, ancaman meningkat, pertahanan Tanjung Verde mulai goyah. Yamal menjadi pemain paling berbahaya di lapangan hanya dalam hitungan menit. Namun semuanya terlambat. Spanyol kehabisan waktu. Peluit panjang berbunyi. Skor tetap 0-0. Dan stadion di Atlanta menjadi saksi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah fase grup Piala Dunia. Bagi Tanjung Verde, ini bukan sekedar hasil imbang. Ini adalah kemenangan moral yang luar biasa. Sebuah negara kecil berhasrat bisa datang lebih cepat di fase gugur. Dan semuanya mungkin bermula dari keputusan untuk menyimpan Lamine Yamal di bangku cadangan. Dari Atlanta kita bergeser ke Seattle. Di sini Belgia mendapatkan pelajaran yang tidak kalah menyakitkan. Mereka menghadapi Mesir yang dipimpin Mohamed Salah. Dan sejak awal pertandingan, Mesir tampil tanpa rasa takut. Bahkan mereka terlihat lebih berani dibanding Belgia. Menit ke-19, Mohamed Salah menerima bola, melihat ruang, menyirim umpan ke Emam Ashur. Lalu, boom! Tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol. Mesir unggul 1-0 dan stadion langsung meledak. Terus dijaga ketat. Leandro Trossard tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Yang paling mengejutkan, Belgia bahkan tidak mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang babak pertama. Ya, Belgia, tim yang dipenuhi pemain kelas dunia, tampak benar-benar kehilangan arah. Mesir justru bermain lebih terorganisir, lebih disiplin, lebih lapar. Dan semakin waktu berjalan, aroma kejutan besar semakin terasa. Sampai akhirnya pelatih Belgia mengambil keputusan penting. Menit ke-66, Romelu Lukaku masuk. Dan hanya beberapa detik kemudian, pertandingan berubah. Sebuah bola silang masuk ke kotak penalti. Lukaku bergerak agresif. Dua bek Mesir. Secara statistik mungkin Lukaku tidak mencetak gol. Namun semua orang tahu siapa penyebab gol itu terjadi. Kehadiran Lukaku langsung mengubah dinamika pertandingan. Aura seorang predator membuat pertahanan Mesir kehilangan ketenangan. Dan itulah mengapa pemain besar seringkali tidak membutuhkan banyak sentuhan untuk mengubah pertandingan. Belgia memang gagal menang, tetapi mereka berhasil menghindari bencana. Sementara Mesir boleh merasa kecewa, karena mereka sebenarnya hanya beberapa menit lagi dari kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola modern mereka. Sementara itu, di kamp Inggris muncul cerita yang tidak kalah menarik. Bukayo Saka akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini hanya menjadi rumor. Ia masih bermain dalam kondisi tidak sepenuhnya fit. Bintang Arsenal tersebut mengungkapkan bahwa dirinya terus mengambil risiko demi bisa bermain untuk tim dan negaranya. Cedera Achilles yang didapat sejak Maret ternyata masih belum sepenuhnya hilang. Namun Saka memilih tetap bermain. Dan menurutnya, itulah realitas sepak bola modern. Karena ketika seorang pemain masuk ke lapangan, publik tidak peduli apakah ia sedang kesakitan atau tidak. Yang mereka lihat hanya satu hal,
performa. Pernyataan itu menunjukkan betapa besar tekanan yang dihadapi para pemain elit saat ini. Mereka harus terus tampil, terus menang, terus memberikan hasil. Bahkan ketika tubuh mereka belum benar-benar siap. Situasi ini membuat Thomas Tuchel berada dalam posisi sulit. Di satu sisi Inggris membutuhkan Saka. Di sisi lain, memaksakannya bermain terlalu cepat bisa menjadi bumerang besar. Terlebih laga pembuka melawan Kroasia bukan pertandingan sembarangan. Dan jika Inggris ingin melangkah jauh, mereka membutuhkan versi terbaik Bukayo Saka, bukan versi yang sedang bertarung melawan rasa sakit. Uruguay datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar. Nama-nama seperti Darwin Núñez dan Federico Valverde diharapkan membawa La Celeste meraih kemenangan pertama. Namun yang terjadi justru mimpi buruk. Menit ke-41, Arab Saudi menghukum kelengahan Uruguay. Dalam kemelut sepak pojok, Abdullah Al-Amri muncul dan mencetak gol yang membuat Uruguay tertinggal 0-1. Darwin Núñez yang diharapkan menjadi pembeda justru menghilang dari permainan. Marcelo Bielsa bahkan tak menunggu lama. Saat jeda babak pertama, Núñez langsung ditarik keluar. Uruguay kemudian menggempur tanpa henti. Peluang demi peluang tercipta, tetapi Mohamed Al-Owais berubah menjadi tembok yang mustahil ditembus. Saat waktu terus berjalan dan kekalahan mulai terlihat di depan mata, Uruguay akhirnya menemukan harapan. Menit ke-80, Maximiliano Araujo menyambar bola liar di depan gawang. Gol! Uruguay menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun drama belum berakhir. Di masa injury time, Federico Valverde melepaskan tembakan yang seolah akan menjadi gol kemenangan Uruguay. Seluruh pendukung La Celeste sudah bersiap merayakan. Tetapi, Mohamed Al-Owais melakukan penyelamatan spektakuler. Satu tepisan yang menyelamatkan Arab Saudi dan menggagalkan kemenangan Uruguay. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir, sementara Darwin Núñez pulang sebagai sorotan terbesar setelah gagal menjawab harapan negaranya. Inilah alasan mengapa Piala Dunia selalu menjadi turnamen paling istimewa di dunia. Karena hanya dalam satu malam, kita bisa melihat negara kecil mengguncang raksasa Eropa. Kita bisa melihat legenda seperti Lukaku kembali menjadi penyelamat. Dan kita bisa melihat bintang besar seperti Bukayo Saka mempertaruhkan kondisi fisiknya demi membela negaranya. Piala Dunia 2026 baru saja dimulai, namun pesannya sudah sangat jelas. Tidak ada pertandingan yang mudah, tidak ada favorit yang aman, dan tidak ada cerita yang terlalu mustahil untuk terjadi. Karena ketika lampu stadion menyala dan jutaan mata menonton dari seluruh dunia, sejarah bisa lahir kapan saja. Dan jika hari-hari pertama turnamen sudah sedramatis ini, bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena Piala Dunia 2026 baru saja memulai bab pertamanya.